Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita belajar tentang sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tergantung pada jumlah partikel terlarut. Jadi, kalau larutan itu ada pelarut dan terlarut. Ini yang menentukan sifat koligatif adalah zat terlarut. Ini yang perlu kalian pahami. Kemudian, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang sifat koligatif larutan, mari kita pelajari dulu atau kita ke ilustrasi berikut. Kalau kita mempunyai 2 gelas, yang satu kita isi dengan air, sedangkan gelas yang kedua kita isi dengan larutan gula pekat. Jadi di sini terdiri atau mengandung partikel-partikel gula, partikel-partikel terlarut, yaitu terlarutnya gula. Nah, sekarang bagaimana jika kita mendidihkan kedua larutan ini dan kita bandingkan lebih lama yang mana? Atau bagaimana titik didih larutan gula dibandingkan dengan titik didih air? Pada saat kalian mendidihkan, otomatis larutan gula mempunyai titik didih yang lebih tinggi, atau dengan kata lain kalian membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendidihkan larutan gula. Mengapa demikian? Nah, jawabannya di sini karena pada larutan gula terdapat partikel zat terlarut. Nah, coba kita buktikan dengan diagram PT. Diagram PT. Nah, di sini ada diagram PT atau pressure temperatur, di mana sumbu Y merupakan sumbu Y merupakan pressure atau tekanannya, sedangkan sumbu X-nya merupakan temperaturnya. Nah, ini adalah kondisi normal, di mana kondisi normal air merupakan pelarut murni. Air bisa berwujud padat, cair, dan gas. Kita lihat pada tekanan 1 atmosfer, air itu berubah wujud dari cair ke padat. Artinya, air membeku pada tekanan 1 atmosfer adalah pada suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan air berubah wujud dari cair ke gas. Jadi sebelum cair ke gas, air itu melalui proses yang namanya mendidih. Air mendidih pada tekanan 1 atmosfer yaitu 100 derajat Celcius. Nah, bagaimana jika dalam air ditambahkan partikel terlarut? Maka namanya bukan lagi pelarut, tapi sudah menjadi larutan. Maka grafiknya akan berubah seperti ini, anak-anak. Nah, grafiknya akan berubah seperti ini. Sehingga kalau kita beri tanda, yang ini adalah grafik untuk pelarut, sedangkan yang ini adalah grafik untuk larutan. Sehingga dari sini maka bisa kita tarik ke bawah, Nah, titik didih larutan letaknya di mana? Titik didih larutan di sini, anak-anak. Otomatis lebih tinggi dari 100. Nah, ini yang dinamakan sebagai delta TB atau perubahan titik didih. Delta itu perubahan, sehingga ini merupakan titik didih larutan, sedangkan ini titik didih pelarut atau air. Lalu di mana titik beku larutan? Nah, kalau kita tarik garis ke bawah ke sumbu X atau ke temperatur, maka di sini otomatis titik beku dari larutan, ini yang larutan yang berwarna biru, itu lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Lalu di mana delta TF atau penurunan titik beku? Nah, ini adalah letak dari delta TF. Sedangkan yang ini adalah titik beku larutan. Jadi misalkan ini ada A, ini ada A aksen, maka
A adalah titik didih pelarut. Sedangkan A aksen ini adalah titik didih larutan. Lalu antara A dan A aksen atau antara A dan A aksen ini adalah delta TB. Kemudian di sini kalau ini saya buat B, yang B itu adalah titik beku, ini titik beku pelarut. Sedangkan yang B aksen ini adalah titik beku larutan. Maka antara B dan B aksen ini adalah delta TF. Jadi sifat koligatif larutan itu mencakup kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmotik larutan. Ibu sudah menjelaskan yang pertama dan kedua. Jadi dari sini kalian bisa paham, semakin banyak partikel terlarut, maka titik didih larutan makin tinggi, sedangkan titik beku larutan makin rendah. Saya ulang, semakin banyak partikel terlarut, maka titik didih larutan ini makin tinggi titik didihnya, sedangkan titik beku larutan makin rendah. Sudah ya, sampai di sini untuk yang penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik saya jelaskan di video yang lain. Terima kasih.